Pemirsa, setelah menolak puluhan kali, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Aturan minimal 20% kursi DPR tidak lagi berlaku. Artinya mulai tahun 2029, partai-partai non-parlemen pun bisa mencalonkan presiden. Keputusan MK ini dianggap kado bagi demokrasi Indonesia. Tidak hanya akan membuat pertarungan pilpres semakin ramai dengan calon yang lebih banyak, namun juga bisa mengurangi dominasi partai politik besar di pilpres. Bagaimana DPR menyiasati aturan pemilu agar sesuai dengan putusan MK? Apakah betul akan lahir tokoh-tokoh yang tidak itu-itu saja di Pilpres 2029? Inilah kontroversi selengkapnya, tarung bebas pemilihan presiden bersama saya, Zilvia Iskandar. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Bang Rifki, selamat malam. Selamat malam, Zil. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya ada politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Partai Buruh, Bang Said Iqbal. Bang Iqbal, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya juga ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bibip, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan selanjutnya Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam. Semuanya terima kasih sudah hadir di kontroversi supaya pemirsa lebih memahami lagi intisari dari putusan MK yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini, pemirsa. Saya akan paparkan sedikit apa sebetulnya yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Ada gugatan atau permohonan uji materi dari 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 4 orang mahasiswa ini menggugat, meminta agar Mahkamah Konstitusi menghapus yang namanya ambang batas pencalonan presiden yang selama ini kita kenal dengan presidential threshold, membatasi ada syaratnya kalau mau mengajukan presiden. Ada 20% kursi di DPR atau total 25% suara sah nasional. Nah, keempat mahasiswa ini mengajukan uji materi kepada MK. Dan dari sekian banyak, sudah puluhan kali kami mencatat setidaknya ada 33 kali semacam permohonan pasal 222 untuk dihapus. Baru kali ini akhirnya MK mengabulkan permohonan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Kita akan lihat apa sebetulnya persisnya yang dikabulkan oleh MK di sini. Dalam putusan perkara nomor 62, akhirnya MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Jadi selama ini pasangan capres-cawapres itu harus diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dan ketika ini dihapus artinya tidak ada lagi nih syarat-syarat 20%, 25%. Artinya sekarang semua partai baik itu parlemen maupun non-parlemen yang menjadi peserta pemilu itu bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita akan lihat inilah yang menjadi banyak kita perbincangkan karena ini harus ada lanjutannya. Ini PR buat para pembuat undang-undang. MK sudah memberikan pedoman, jadi tidak hanya memutuskan tapi ada pedoman lanjutan yang harus ditindaklanjuti oleh DPR RI. Ada 5 pedoman atau koridor yang dibuat oleh MK, diantaranya adalah semua parpol peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, kemudian juga pengusulan pasangan tidak didasarkan pada persentase. Yang ketiga, parpol peserta pemilu dapat bergabung, jadi tidak hanya sendiri tapi bisa bergabung.
sepanjang tidak menyebabkan ada dominasi. Selama ini kita tahu bahwa biasanya untuk mengajukan satu pasang calon ada banyak sekali parpol yang akhirnya bergabung dengan persentase jumlah kursi yang luar biasa sehingga akhirnya calon yang diusung jumlahnya ya tidak banyak. Terakhir pada saat Pilpres hanya ada 3 pasangan calon. Kemudian yang keempat, parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan dikenakan sanksi. Jadi malahan wajib untuk mengusulkan baik itu sendiri maupun gabungan. Kemudian yang kelima adalah perubahan undang-undang pemilu melibatkan partisipasi semua pihak termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR. Jadi 5 poin inilah yang harus ditindaklanjuti lebih jauh dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sebelum saya minta tanggapan kepada DPR, apa tindak lanjut yang akan mereka lakukan, opsi-opsi apa saja yang tersedia untuk, karena ada pesannya dari Hakim Konstitusi bahwa meskipun sekarang kerannya itu dibuka, setiap parpol bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden, namun tetap saja harus dibatasi jumlahnya. Jangan sampai membludak, jumlahnya banyak. Terakhir pada saat tahun 2024, parpol peserta pemilu itu ada 18 parpol. Jadi bisa kita bayangkan kalau ke-18 ini masing-masing mengajukan paslon itu berarti ada 18 paslon. Nah, saya harus tanya dulu ke Bang Iqbal. Pasti ini kado dong buat Partai Buruh. Apakah sudah terpikir nih calon yang mau diusung 1 nama atau 2 nama siapa, Bang Iqbal? Partai Buruh tentu mengapresiasi keputusan MK ini karena kita 2023 udah juga mengajukan gugatan cuma kalah. 2024 ini kita mendukung yang 4 mahasiswa tuh. Jadi ada 13 kali Hakim MK mengutip pendapatnya Partai Buruh. Karena Partai Buruh salah satu yang setuju dengan 0% presidensial threshold yang benar dikutip oleh MK yang 4 mahasiswa itu. Dengan demikian sikap Partai Buruh jelas bahwa kami sebagai partai non parlemen ya kira-kira baru 4 bulan lah kami kampanye, waktu itu wajar. Dapat 1 juta suara tuh hampir 1 juta suara wajar. Dengan nanti presidensial threshold kami percaya efek ekor jas itu akan kuat. Partai Buruh sudah memutuskan di Rakernas nih nanti 17 Februari 2025 ini akan mengumumkan calon presiden. Cepat sekali berarti ya. Calon presiden dan Februari calon wakil 2025. presiden. Februari 2025 dalam rapat kerja nasionalnya. Tapi pastikan nggak mungkin satu. Kita buka ruang untuk calon presiden kita serahkan ke rakyat. Maunya siapa? Nanti kita bikin mekanisme, kami akan mengambil contoh Brazil. Ketika Lula da Silva dan Pedro Castillo di Peru, Lula da Silva terpilih di Brazil, Pedro Castillo terpilih di Peru, itu mereka semacam urun rembuk. Dari bawah terus sampai ke apalagi kita punya sosial media. Model-model yang Thailand itu dan Bongbong di Filipina kita pakai. Jadi kita memadukan antara grassroots. Buruh itu kan di pabrik, gampang tinggal di kuesioner, pakai sosial media kita tanya. Oke, jadi ditanya nanti dulu. akan muncul beberapa nama. Hasilnya akan diumumkan pada saat Rakernas. Rakernas itu. Nanti dari Rakernas menuju Kongresnya Partai Buruh di tanggal 5 Oktober 2026, kita udah tahu siapa calon presiden Partai Buruh di pemilu 2029 dan calon wakil presiden Partai Buruh di 2029. Sebagai ketua umum ada top of mind nggak siapa calonnya, Bang? Kalau kita mengacu pada hasil Kongres 2021, Partai Buruh itu udah mengusulkan nama. Cuma karena ada presidensial threshold yang boleh mengajukan capres cawapres adalah peserta pemilu 2019 nggak muncul. Contoh siapa nggak kenal Najwa Shihab? Itu muncul namanya loh, Najwa Shihab. Najwa Shihab seorang jurnalis cerdas perempuan. Kalau ditawarkan dan disosialisasikan dengan baik, kami berkeyakinan bisa. Muncul nama almarhum Rizal Ramli. Tentu Pak Prabowo juga muncul waktu itu. Pak Prabowo juga muncul. Coba sayangkan kan memang nggak boleh. Nah hari ini kami yakin lebih banyak lagi orang akan terbuka. Dan Partai Buruh pasti, itu udah keputusan Rakernas kita, pasti mengusulkan tanpa koalisi sekalipun. Karena kita ingin menggugah rakyat. Kado yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi di mana demokrasi menyajikan ruang kesetaraan, itu harus dimanfaatkan. Orang tanya, uangnya dari mana? Kami biasa beriur. Justru dengan seperti ini, buruh itu akan termotivasi. Seorang buruh bisa kayak Lula, buruh pabrik Volkswagen, VW bisa jadi presiden. Pedro Castillo seorang guru honorer, bisa Eva Morales di Bolivia, petani kokain bisa. Indonesia sedang menyongsong itu, kita beriur
Sepanjang dia meluas, nanti setelah dalam proses dari Rakernas menuju Kongres itu 2 tahun, Kongres 2026 sampai 2029 3 tahun, sepanjang dia meluas, buruh siap loh. Oke. Gampang saya, 50.000 aja. Anggota kami ya tercatat kalau semua serikat buruh mendukung, nggak usah semua buruh, serikat Baik. buruh 5 juta, nggak usah macam-macam lah, 2 juta, dia setuju dengan yang memperjuangkan hak-hak buruh, petani, Oke. memperjuangkan jaminan sosial, 2 juta kali 50.000. Oke. Cukup uang untuk berkampanye, dan itu cara kita melawan oligarki partai politik dan melawan money politik. Cara itu kita mau pakai. Oke. Nah, kira-kira begitu. Yang bisa dipastikan dari Partai Buruh malam hari ini adalah pasti akan mengusung paslon maupun itu sendiri atau gabungan. Terus yang kedua sudah ada biayanya, buruh nanti bisa urun Beriur. ya. Beriur. Oke. Kalau Partai Buruh, partai non parlemen merespon positif putusan MK, partai sebesar Golkar, responnya bagaimana Bang? Positif atau sebaliknya? Jadi Mbak Silva, Partai Golkar termasuk seluruh rakyat Indonesia ini menyambut baik. Makanya tidak ada kontroversi di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar pun pemenang nomor 2 itu sangat menyambut keputusan ini. Kenapa? Karena kita melihat ya, kenapa ada perubahan sikap dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu setelah berulang kali mereka menolak daripada uji materi tentang ini. Itu karena ada sesuatu fakta di mana kalau kita lihat pada tidak 4 periode ini itu calon hanya 2 yang membuat rakyat itu terbelah 2, terpecah 2 itu. Dan itu bisa menciptakan polarisasi. Ini salah satu faktor yang menurut saya membuat hakim itu berubah sikap, menyetujui daripada perbuatan tersebut. Yang kedua, dengan memberi kebebasan kepada seluruh partai politik yang lolos bisa menjadi peserta pemilu, maka itu akan semakin memperkuat kedaulatan rakyat. Semakin mencerahkan demokrasi, sehingga pemilu 2009, kualitas demokrasi kita akan bisa lebih baik. Yang selanjutnya adalah ini memberi kepada seluruh masyarakat yang punya hak pilih dengan banyak pilihan. Dan kita tidak perlu khawatir ada calon 10-20. Kita di pemilu kita sudah terbiasa. Anggota DPD misalnya. Anggota DPD itu kan lebih dari 30. Ya, kalau kemarin 20, berapa kemarin Pak? Anggota DPD. Maksud saya jadi rakyat itu sudah terbiasa mencoblos banyak orang. Itu. Bayangkan di pileg itu ya, 1 dapil bisa 10. 10 dapil 100 gitu. Jadi jangan kita khawatir bahwa dengan sistem ini maka banyak calon, kita khawatir jangan. Rakyat kita sudah terbiasa, berkali-kali pemilu itu sudah terbiasa mencoblos melihat banyak orang. Jadi kita tidak perlu terlalu dibatasi. Tidak perlu, kalau ini memang tidak bisa. Ini final imbanding. Kita tidak bisa melakukan rekayasa untuk pembentuk undang-undang khusus untuk keputusan dengan 5 pagar-pagar tadi. Yang bisa ini adalah menurut pikiran saya itu hanya bagaimana memperkuat daripada persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Baik. Nah, sehingga kita bisa menciptakan lembaga politik yang kuat. Kenapa sekarang terjadi perubahan juga? Lembaga politik kita belum kuat. Kaderisasi belum tercipta sebagaimana partai politik menjadi pilar demokrasi. Ya. Yang kedua, masih budaya paternalistik oleh masyarakat kita terhadap figur yang akan dipilih. Berbeda dengan Amerika misalnya. Amerika misalnya ketika Obama berkampanye untuk Hillary, itu belum tentu bisa memenangkan Hillary. Ya. Ketika Joe Biden berkampanye untuk siapa namanya? Kamala Harris? Ya, itu belum tentu buktinya kan begitu. Tapi di Indonesia ketika presiden incumbent mengendorse seorang calon itu terpilih kan itu. Itu ada perbedaan budaya kita dengan mereka. Nah, oleh karena itu Makanya putusan MK ini justru Partai Golkar sangat menyambut baik daripada putusan MK ini. Karena tadi semakin memperkuat kedaulatan rakyat, Baik. demokrasi kita akan semakin berkualitas. Oke, tampaknya dari 2 partai saja yang non parlemen dan parlemen menyambut positif ya. Kita juga ingin tahu nih, kalau masyarakat sudah ada 2 lembaga yang melakukan survei, bagaimana hasilnya? Apakah masyarakat juga mendukung penuh adanya putusan MK yang terbaru ini? Coba kita tampilkan dulu teman-teman. Sambil dilihat, saya ingin tanya ke Mbak Bibi. Mbak Bibi, siapa sebetulnya yang paling diuntungkan dengan adanya putusan MK nomor 62 ini? Warga. Menurut saya yang paling diuntungkan warga, karena memang akhirnya kita jadi bisa punya lebih banyak pilihan yang tidak disortir secara eksklusif. Disortir itu wajar ya, karena kita juga butuh orang-orang disortir dalam arti kualitasnya harus baik gitu, tidak asal maju saja. Tapi masalahnya adalah waktu masih ada threshold, yang bisa mensortir itu adalah
yang punya golden ticket 20% atau kurang, tapi intinya partai-partai besar. Sehingga kita nggak tahu apa-apa sampai dengan sekitar 2-3 bulan menjelang pemilu, bahkan di ujung kemarin kan diubah dulu syaratnya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba kita disodorkan begitu saja, dan akhirnya ya kita dikacaukan hanya dengan gagasan-gagasan yang sifatnya populis, tapi nggak memeriksa dengan teliti rekam jejaknya seperti apa, programnya seperti apa. Jadi kita bisa punya banyak pilihan, itu satu. Dan itu bagus. Kemudian yang kedua juga harapannya sih nanti ada sirkulasi elit. Ini yang kita belum punya. Perhatikan, dari tahun 2004 pertama kali Pilpres sampai sekarang sebenarnya bisa dibilang orangnya itu lagi. Dan artinya jadi nggak ada orang-orang baru yang bisa naik, karena waktu ada orang baru mau naik pun bisa dihalangi oleh partai-partai yang punya golden ticket itu. Nah, jadi pada akhirnya nanti warga bisa dapat calon bahkan dalam waktu yang harapan saya sih bisa lebih lama. Jadi ide dari Partai Buruh menurut saya menarik. Kita harus arahkan supaya partai politik menggunakan cara-cara yang seperti itu, di mana warga itu konstituen masing-masing silakan. Partai Buruh dengan konstituennya sendiri, Partai Golkar dan seterusnya. Tapi harus ada cara seperti itu. Kalau di Amerika Serikat namanya konvensi partai begitu ya. Tapi apapun lah mau kita namakan, harus ada persiapan dari 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya. Jadi dari sekarang kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, bisa teliti duluan nih orangnya sebenarnya seperti apa, dan nanti ketika memilih kita jadi tidak seperti memilih kucing dalam karung gitu. Oke. Sebaiknya ada persiapan 2 atau 3 tahun sebelumnya. Artinya apakah kita akan merasakan suasana panas Pilpres justru semakin dini nih? Kalau begitu, Mas Umam, pertanyaan saya, kalau tadi yang paling diuntungkan adalah masyarakat, siapa yang paling gigit jari dengan adanya putusan ini? Langsung ini? Iya, langsung. Begini, yang paling gigit jari, salah satu yang paling menonjol adalah kekuatan politik yang memiliki daya cengkram yang lebih besar. Dalam konteks ini kita tahu bahwa presidential threshold itu dihadirkan oleh kekuatan-kekuatan politik besar. Salah satunya adalah partai Golkar, partai Pak Nurdin. Waktu itu kalau misal asbabul wurudnya itu memang diarahkan untuk mengganjal. Waktu itu adalah Pak SBY yang hanya partainya sekitar 7%. Kemudian kendali atas parlemen itu bisa dihadirkan oleh kekuatan besar. Tetapi kemudian terus berjalan dan kemudian tampaknya ada juga yang ingin mempertahankan itu sebagai bagian dari alat kendali soliditas di dalam pemerintahan. Oleh karena itu Mbak Zilwi, putusan MK ini dalam konteks momentum awal pemerintahan Prabowo Gibran ini akan menjadi sebuah ujian serius terhadap soliditas pemerintahan. Karena begitu kemudian ini diputuskan menjadi norma yang harus diikuti misalnya nanti dalam perumusan Omnibus Law Undang-Undang Politik, maka di saat yang sama sebenarnya ini banyak partai-partai di dalam pemerintahan yang bersukaria menyatakan hore, tetapi praktis kita cermati hampir tidak ada partai yang menyambut secara terbuka, happy dan sebagainya. Artinya, nah ini adalah Partai Golkarnya jangan Bang Nurdin aja nih. Kenapa menyambut? Kenapa menyambut? Karena ini bagian dari upaya untuk ya, ini bagian dari penyesuaian. Tetapi bahwa dalam konteks dinamika itu akan ada pihak-pihak kekuatan yang merasa dirinya lebih ganteng, lebih hebat, lebih gagah, meskipun di saat yang sama, ya ini masih panjang. Dinamika perubahan masih panjang, dan ingat, ada satu kekuatan shadow state atau dalam bahasanya Gejer itu dianggap sebagai informal governance yang bisa bergerak. Meskipun nanti tidak ada threshold, misal seperti di Prancis itu dulu ada 11 calon. Tadi Bang Iqbal misalnya di Brazil sempat ada 13 calon. Tetapi kalau kita merujuk dari beberapa kali Pilpres di Indonesia, ada kekuatan shadow state, informal governance, menggunakan instrumen penegakan hukum, menggunakan instrumen apapun, yang itu nanti meskipun dia punya kapasitas, tapi tidak memiliki keberanian untuk mengajukan dalam konteks kontestasi kepemimpinan. Masih panjang waktu kita untuk mendalami itu, Mas Umam. Ditahan dulu, jangan dibocorkan semua di segmen ini. Bang Rifki belum dapat giliran ini. Bang Rifki, mohon bersabar karena biasanya ini PR-nya memang banyak di DPR. Jadi setelah segmen berikut ini saya ingin tahu apa saja opsi-opsi yang sudah mulai di-exercise oleh Komisi 2 DPR terutama untuk bisa menindaklanjuti PR yang disampaikan oleh
MK, rekayasa konstitusional untuk mencegah supaya tidak terlalu banyak juga paslon kita. Sesaat lagi pemirsa. Salah satu rekayasa konstitusional yang harus dikerjakan oleh DPR adalah mencari formula bagaimana supaya jumlah paslon di Pilpres 2029 itu tidak terlalu banyak. Definisi tidak terlalu banyak pun ini juga harus betul-betul disepakati ya. Jadi Bang Rifki, apakah DPR khususnya Komisi 2 DPR sudah ada opsi-opsi yang tersedia? Saya ralat dulu Zil, yang minta jangan terlalu banyak tuh nggak ada pernyataan dari DPR. Pernyataan itu di pertimbangan hukum poin 3.27 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 yang kira-kira bunyinya beginilah ya. Kalau partai politik peserta pemilu ada 30 maka amat memungkinkan jumlah pasangan capres-cawapres juga 30. Karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan constitutional engineering atau rekayasa konstitusional dengan 5 order atau 5 guidance yang tadi Zilvia sudah jelaskan kepada kita semua. Nah, posisi Komisi 2 DPR RI dan DPR pada umumnya kami dengan Bang Nurdin ini masih masa reses. Nanti tanggal 21 besok baru rapat paripurna pembukaan masa reses. Kendati demikian komitmen Komisi 2 DPR RI yang diamanahkan kepada saya untuk saya memimpin, kami akan sangat serius. Satu, untuk melakukan evaluasi pemilu kita. Baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari social society, ya Mbak Bibip, Mas Umam. Kalau Mbak Bibip ini social society, academic society, guru saya, gitu. Jadi pasti prosesnya transparan ya. Saya jamin. Partisipasi publik betul-betul kali ini aman ya. Meaningful participation saya yang jamin. Oke. Meaningful Catat participation. ya Mbak Bibip ya. Saya yang jamin itu. Karena ini masalah klasik. Order terakhir dari 5 prinsip yang disampaikan oleh MK. Oke. Dan sekarang Zil, seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan itu direkam. Jadi kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum-forum yang ada di Komisi 2 DPR RI. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, pada bulan November tahun 2024 yang lalu, surat pertama yang saya tanda tangani sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI adalah usulan program legislasi Komisi 2 DPR RI 2024-2029, di mana pada tahun 2025 kami mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membahas paket undang-undang politik atau yang kerap kali kita sebut dengan Omnibus Law politik. Di dalamnya adalah bab terkait dengan partai politik, bab tentang pemilu, bab tentang pilkada, bab tentang hukum acara sengketa pemilu, dan yang terakhir tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Jadi kita bicara dari hulunya partai politik, hilirnya adalah institusi keparlemenan kita. Oke. Nah, sekarang apakah itu nanti akan jadi tugas Komisi 2 DPR atau tidak terkait dengan fungsi legislasi ini? Kita tunggu rapat pimpinan dan badan musyawarah sesuai dengan tatib DPR, apakah menugaskan kepada kami atau membentuk pansus sebagaimana yang dulu juga pernah dilakukan dalam konteks pembahasan paket undang-undang politik di masa lalu. Tetapi di Komisi 2 DPR RI kami sudah melakukan exercisement. Apa itu exercisement-nya? Saya sejak awal beserta 4 pimpinan yang lain, 4 wakil ketua dan saya, kami kemudian meminta kepada tenaga ahli Komisi 2 DPR RI untuk menyiapkan draft naskah akademik lah kira-kira terkait dengan kebutuhan Omnibus Law politik ini. Di sisi yang lain Zil, saya juga melakukan komunikasi informal dengan Menteri Dalam Negeri. Mendagri sudah membentuk tim kecil juga kira-kira untuk membahas revisi terkait dengan berbagai undang-undang politik termasuk undang-undang pemilu yang di dalamnya ada pasal 222. Singkat saja ya Bang Rifki ya. Ada kekhawatiran begini. Jangan sampai apa yang sudah diputuskan MK dalam tanda kutip diakal-akali lagi nih. Seperti pada saat kita masih ingat Agustus, Undang-Undang Pilkada, ada putusan MK, kemudian sehari kemudian mau direvisi. Untungnya tidak jadi ya. Ada kekhawatiran itu bakal ada pengakal-akalan lagi tidak?
Singkat aja Bang. Sebetulnya kalau MK memposisikan diri tidak menjadi negative legislature ya, tidak hanya membatalkan norma pasal 222 itu, tapi menjadi positive legislature, membentuk norma. Debat ini nggak ada. Debat ini menjadi ada karena di pertimbangan hukumnya diminta kami melakukan constitutional engineering. Karena itu percayalah, kami ini lembaga juga yang diberikan tugas oleh konstitusi. DPR dan pemerintah percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik, transparan dan accountable. Dan saya kira kami juga tidak mau mencederai kapasitas dan integritas kami. Kami bentuk norma, besok di GR oleh Mbak Bibip, dan Partai Buruh dibatalin lagi. Rasa-rasanya sih kita nggak mau berpikir seperti itu. Tapi pengalaman selalu berulang di mana ketika dibahas ke DPR, Balik selalu menjadi algojonya itu. Cepat sekali bahas di Balik. Kami di Buruh aja misal punya pengalaman Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian ribu dibahas jadi cepat sekali. Nah, dengan konsep Omnibus Law partai politik, mungkin tujuan yang Bang Rifki sampaikan baik. Tapi begitu masuk dalam proses politik, udah kayak algojo. Semua keputusan MK yang tadi Mbak Silvi bilang, potong. Jadi, saya agak khawatir tadi yang Pak Nurdin bilang, ada kita perkuat bagaimana peserta pemilu. Nah, itu di dalam pikiran saya tadi, ini verifikasi administrasi, faktual, dipersulit itu. Kita bikin partai Mbak Bibip, mungkin paling tersulit seluruh dunia loh. Nggak di pikiran saya, mudah-mudahan salah. Makanya tadi kan begitu masuk di Balik, proses itu kita nggak bisa lihat lagi. Apa yang sedang terjadi debat, terus naskah akademiknya. Makanya tadi lebih baik pansus. Oleh karena itu, Bang Rifki tanpa mengurangi rasa hormat itu, kasus-kasus yang sudah terjadi, traumatiknya itu kuat. Makanya saya udah bilang kawan, kalau itu kita turun ke jalan, saya organisir untuk masyarakat sipil, jangan melawan kekuatan yang diputuskan oleh MK atas perintah konstitusi. Itu aja sih sebenarnya pesannya itu. Pesan ya, wanti-wanti saja ya Bang Rifki ya. Tapi Bang Rifki juga tadi bilang percayakan dulu lah pada kami. Percaya, insya Allah. Sampai sekarang ini. Percaya, tapi tadi dari sisi Bang Nurdin, jangan-jangan ini difasilitasi tapi diperketatnya di yang lain nih. Dibikin sulit nih jadi peserta pemilu. Kalau kita lihat sekarang undang-undang yang ada sekarang, di mana KPU diberi kewenangan untuk memutuskan dari peserta pemilu, sebetulnya persyaratannya sudah cukup ketat ya. Persyaratannya cukup bagus. Tapi dalam implementasinya, nah itu kadang-kadang yang ada masalah. Itu yang saya maksud itu. Jadi bukan kemudian membuat suatu peraturan baru yang seolah-olah akan membuat ini partai politik yang baru atau yang ada sekarang ini itu dipersulit. Bukan itu maksud saya. Tapi aturan yang sudah ada ini dijalankan dengan baik. Kita mesti beberapa dinamika. Sampai ketua KPU-nya diberhentikan dan sebagainya. Ada peserta calon peserta sama-sama ketua KPU berangkat kemana-mana. Jadi implementasi dari sebuah peraturan yang sudah cukup bagus, itu yang saya maksud. Saya nambahin dikit, ada isu misalnya mohon maaf nih, isu wanita emas, ya, itu yang saya maksud. Isu yang lain-lain, yang itu kemudian membuat kita juga memang harus betul-betul menegakkan ketentuan terkait dengan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Karena tujuan kita berpartai politik itu, kalau pakai teorinya hukum tata negaranya Mbak Bibip ini, salah satunya kita ingin melakukan institusionalisasi atau pelembagaan partai politik. Karena demokrasi kita nggak akan pernah mapan kalau partai politik tumbuh menjamur tanpa pelembagaan. Ya, ada banyak sebetulnya catatan PR-PR yang harus diselesaikan di partai politik, tapi untuk malam ini kita spesifik ya bahas yang ini karena panjang nih kalau kita mau bahas semua. Mbak Bibip, sebetulnya kan muara pertanyaannya adalah, jadi sebetulnya perlu atau tidak untuk dibatasi jumlah paslonnya? Sekarang MK sudah membuka keran, setiap partai peserta pemilu itu boleh, tapi ada tapinya, harus tetap dibatasi supaya tidak terlalu banyak. Jadi sebetulnya harus dibatasi atau tidak sih? Nanti dijawab nanti, Mas Umam juga setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa, tetap di Kontroversi. Singkat kata Mbak Bibip, jadi kenapa jumlah capres-cawapres itu tetap harus dibatasi? Sebenarnya tidak ada perintah untuk dibatasi. Cuma Mahkamah Konstitusi bilangnya boleh saja dibatasi. Itu yang namanya rekayasa konstitusional, tapi syaratnya ini yang 5 tadi. Tapi perintah untuk membatasi sebenarnya nggak ada. Dan kalau menurut saya memang tidak sepatutnya juga dibatasi. Biarkan secara alamiah gitu. Karena harusnya kita berpikir, ini kan disebut tarung bebas ya, saya sering bilang sebenarnya pasar bebas. Pasar dalam arti biarkan warga juga ikut menyeleksi
Walaupun belum secara langsung mencoblos begitu ya. Tapi sebelumnya warga sudah bisa memberikan melalui partai masing-masing seperti memberikan sinyalemen-sinyalemen gitu. Wah, kalau kandidatnya kayak begini nggak akan menang nih. Jadi pikirkan bahwa memilih capres-cawapres itu tidak seperti memilih ketua kelas. Saya yakin sekali makhluk-makhluk politik pasti akan mikirnya rasional. Kalau orangnya tidak tinggi elektabilitasnya, makanya harus dimulai dari awal, maka pasti akan terseleksi secara dalam tanda kutip alamiah gitu. Nah, jadi tidak perlu dibatasi, bahkan kalau perlu soal dominasi yang dibilang oleh MK itu harus dicegah. Nah, jadi barangkali terjadi juga koalisi besar. Kalau itu terjadi nggak apa-apa juga sepanjang koalisinya terjadi lagi-lagi secara alamiah lagi gitu. Tapi yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi rekayasa konstitusi apa menurut Pak Siwiti? Sebenarnya artinya itu boleh saja diatur teknisnya di level undang-undang. Tapi level undang-undang di tingkat DPR kan tidak bisa lagi kita melakukan rekayasa konstitusi sesuai dengan 5 batasan dari MK itu. Yang bisa itu kan di undang-undang politik KPU kan? Enggak. Itu satu undang-undang, Bang. Iya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu mengatur tentang pemilu secara keseluruhan kecuali pilkada, Ya. termasuk soal syarat Penyelenggara. menjadi Peserta pemilu. Serta juga ada di situ. kira-kira begitu. Oke, Iya. Sekarang kalau misalnya Pak, syarat peserta pemilu yang memberi batasan itu boleh nggak? Untuk menjadi peserta pemilu Iya. kan sebenarnya sudah ada. Sekarang begini, Yaitu kan peserta partai pemilu politik. yang berhak mencalonkan. Di sini tidak boleh ada pembatasan. Tapi di satu sisi MK memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi. Kalau itu kan sebetulnya salinan dari ketentuan pasal 6A Undang-Undang Dasar Ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ya, di mana hanya partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu Yang boleh Jadi, mengajukan. Ini yang salah kaprah di masyarakat kan, Bang Nurdin. Orang menganggap begitu bikin partai politik terdaftar di Kementerian Hukum, lalu kemudian dia bisa nanti nyalonin calon presiden. Nah, Iya. di sini Salah sebetulnya kaprah. harus kita lurusin, Bang Iqbal. Iya, betul. Itu Itu belum betul. selesai, Zil. Harus Betul, ditetapkan Harus jadi dulu masuk peserta dalam pemilu. proses persyaratan untuk Ya. menjadi peserta Peserta pemilu. pemilu. Disitulah tadi ada verifikasi administrasi, Oke, peserta verifikasi pemilu yang faktual. 2024 atau 2029? Sepanjang kita belum merubah, Nanti iya. Ya, Kalau dan nggak berubah berarti nanti ada lagi verifikasi. Oke. Nah, di situ yang kita harus hati-hati karena menurut saya itu juga jangan terlalu dibatasi. Jadi kita mikirnya itu jangan, bahayanya dengan batas pembatasi adalah kita jangan lupa bahwa yang membuat undang-undang adalah partai-partai politik besar yang Oke. sangat mungkin membuat barrier to entry, halangan untuk partai-partai baru untuk masuk dalam arena tarung bebas ini, dan itu yang kita harus cegah karena nantinya jadi ada seleksi-seleksi yang tidak alamiah lagi dan yang dirugikan balik lagi warga karena Oke. argumen MK kan one person one value, one vote one value. Nah, value-nya ini yang kita harus jaga. Baik, oke. Karena ini tarung bebas ya, Mas Umam, berarti sekarang menteri-menterinya Pak Prabowo, siapa yang ada di anggota Kimples itu pun bisa menjadi sosok-sosok capres-cawapres. Apakah ini yang Mas Umam maksud dengan ini ujian buat pemerintahan Prabowo? Karena dalam kabinet Pak Prabowo sendiri bisa jadi ada yang mulai membangun citranya sebagai capres-cawapres sehingga pada akhirnya apakah itu yang akan mengganggu soliditas? Pastinya ya, salah satu menjadi bagian dari dinamika ya, karena partai-partai politik selama ini kemudian dimasukkan dalam sebuah rekayasa politik sehingga kemudian muncul sejumlah koalisi yang karakternya itu kawin paksa. Ketika memang betul ini pasar mau dibuka, kemudian koalisi betul-betul diberikan ruang yang sangat terbuka, maka partai-partai akan memiliki kepercayaan diri untuk masuk dalam ruang kompetisi yang sangat kompetitif. Meskipun di saat yang sama, kemudian juga mereka harus realistis ya. Memang ada kalkulasi terkait dengan pertimbangan mana yang memiliki kemungkinan besar lebih menang lebih besar. Tetapi di saat yang sama mereka pasti akan meyakini bahwa ketika masuk dalam ruang kompetisi mampu menghadirkan kotel efek, maka kemudian potensi untuk mengakumulasi kekuatan itu akan semakin besar. Meskipun di saat yang sama masing-masing harus hati-hati. Kalau misal Pak Iqbal, teman-teman di buruh akan mengajukan calon ya Februari Bang ya? Ya, Februari. Itu karena memang nggak ada beban politik. Tetapi bagi yang berada di dalam kekuasaan mengajukan nama, maka secara tidak langsung itu adalah melakukan political threat terhadap the ruling power. Menarik garis berarti. Menarik garis. Iya, Tetapi meskipun di saat yang sama juga
berpotensi ada intra-elit konflik di dalam kepemimpinan sendiri, bisa saja Mas Gibran juga sudah terpikir, oh ini kesempatan yang baik untuk maju men-take over kepemimpinan yang akan datang dan lain sebagainya. Tetapi terlepas dari semua itu Mbak, bahwa ini menjadi kabar baik meskipun di saat yang sama, entah nanti genuine atau tidak, alamiah atau tidak, tadi yang disampaikan Mbak Bibip, bahwa ketika nanti akan ada nama yang maju lebih dulu, maka itu akan menjadi sebuah garansi dia harus bersih. Baik. Kalau dia tidak bersih, dia akan digergaji rame-rame. Nah ini yang kemudian dari awal, Iya, dari awal dia akan meskipun gugur. gergajinya itu alamiah atau tidak, seringkali tidak alamiah. Dan yang perlu diantisipasi adalah kalau misalnya ini dibuat tarung bebas, zero presidential threshold, seperti di banyak negara-negara termasuk di Finland, di Austria, maka most likely akan terjadi 2 kali pemilihan pilpres. Dan ini mungkin perlu dihitung, Mas Rifki, di Komisi 2 terkait dengan efisiensi anggaran, terkait dengan netralitas dan juga efisiensi kinerja penyelenggara pemilu. Karena kalau misal tidak, implikasinya bisa kemana-mana. Ya, tidak hanya mau dibuat, memang sudah zero ya untuk presidential threshold. Yang mau dibuat zero juga sedang didorong supaya parliamentary threshold juga dihapus. Nih Bang Iqbal langsung bilang betul itu. Kita akan bahas itu lanjutannya. Apakah itu akan menjadi konsekuensi parliamentary threshold juga akan dihapus ketika ambang batas pencalonan presiden sudah dihapus. Sesaat lagi pemirsa. Dari pembatalan presidensial threshold adalah konsekuensinya juga adalah pembatalan terhadap parliamentary threshold. Nah, sehingga kalau terlalu banyak dari banyak partai, ya kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi ini akan juga terganggu dan membuat juga pemerintahan terganggu. Demikian. Konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yaitu juga pembatalan parliamentary threshold. Benarkah begitu Mbak Pipit? Enggak juga. Enggak, maksudnya enggak ada hubungan logis sebab akibat tuh enggak ada sebenarnya. Parliamentary threshold itu kan beda. Tujuannya sebenarnya beda. Dia untuk menyederhanakan partai politik tapi tanpa mengurangi hak atas kebebasan untuk berpolitik. Nah, jadi yang diminta oleh putusan MK yang lalu, jadi memang sudah ada yang lalu. MK minta supaya dievaluasi lagi. Jadi jangan tawar-menawar 2% deh, 3% deh, 4% deh. Jangan begitu, tapi gunakan hitung-hitungan. Ada matematikanya soalnya. Dalam ilmu pemilihan umum itu ada perhitungannya tersendiri. Bagaimana caranya kita memangkas dalam tanda kutip, tapi secara lebih legal dan tidak melanggar hak berpolitik gitu. Jadi nggak bukan konsekuensi logis ya. Saya kira kita harus paham juga Pak Yusril juga punya partai yang tidak lulus parliamentary threshold. Jadi mungkin ada konflik kepentingan ya, kita nggak tahu lah. Tapi menurut saya terlalu buru-buru dan gegabah untuk bilang bahwa berarti sekarang juga parliamentary threshold harus 0. Menurut saya mendingan dievaluasi dulu, dilihat dulu hitung-hitungannya. Tujuan kita untuk maknai demokrasi seperti apa, baru kita putuskan. Tapi dari Partai Buruh sudah katanya mengajukan lagi gugatan. Minggu ini akan masuk. Kita minta parliamentary threshold tetap 0%. Tapi kalaupun tidak 0%, kami minta parliamentary threshold jangan di nasional, tapi dapil. Karena rezim pemilu dalam keputusan MK di presidensial threshold maupun yang pernah kami lakukan itu ada rezim dapil. Oleh karena itu, parliamentary threshold harus didapil. Katakanlah Partai Buruh kuat di basis-basis kota industri, cuma 5 dapil. Nah, maka tetap lolos sepanjang di dalam satu dapil itu lolos parliamentary threshold-nya. Itu lebih fair. Karena kalau secara nasional mengejar misal 4%, 2%, 3%, kami yang nggak punya konstituen di basis-basis di luar kota industri akan kesulitan, nggak ada kesetaraan. Partai-partai tua seperti Golkar, P3, bahkan nggak lolos kan P3 maupun PDIP diuntungkan. Oleh karena itu partai-partai non-parlemen minta kesetaraan. Dan kami yakin menang bahwa parliamentary threshold kalaupun ya tidak 0%, maka dia harus per dapil. Sehingga berapapun nanti kita lolos di dapil, masuk di parlemen. Baru nanti fraksi, nanti nggak tahu Komisi 2 bagaimana.
Kalau kurang ya membentuk fraksi. Oke. Dalam satu apa itu persyaratan fraksi itu berapa misal? Baik. Misal partai buruh cuma 5, partai lain cuma 4, syarat fraksi 10, ya kita cari satu lagi, gabung satu Oke. fraksi. Tapi apa? intinya jangan 4% lah ya, jangan seperti Jangan sekarang. 4% dan tidak nasional. Oke. Tapi kalaulah ada di dapil. Kalau parliamentary threshold sampai berkurang dari 4% atau bahkan sampai 0, Golkar setuju atau tidak Bang Nurdin? Ini bukan saya setuju tidak setuju. Ya, Partai Golkar, ketua umum partai sekarang Pak Bahlil itu sangat concern ya, bagaimana memperkuat kekuatan rakyat, bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu ketua Partai Golkar sekarang sedang membentuk tim ya untuk melakukan pengkajian sekaligus evaluasi, sehingga kemudian kita akan merumuskan sistem apa yang cocok sekarang. Kita sudah berbagi pengalaman ya, pernah terbuka tertutup, kemudian sekarang full terbuka. Nah itu akan dikaji oleh Partai Golkar dulu. Nah setelah sistemnya baru kita akan berbicara tentang apakah perlu parliamentary threshold atau tidak perlu. Gitu. Tapi kalau Bang Nurdin sebagai anggota DPR politikus lawas ini, kalau sampai tidak ada parliamentary threshold, apakah betul seperti kata Bang Sukmi Dasko ini akan mengganggu kerja DPR? Kalau idealisme saya tidak cocok dengan terbuka, itu pemilu tertutup. Kenapa? Pemilu sekarang ini, karena saya anggota DPR 97, 97, 99, 2004. Ketika itu masih normal kita di dalam hal melakukan sosialisasi, kampanye partai, jual program. Pemilu 2024 kemarin itu brutal. Kita bukan jual program, jual diri. Nah sistem ini itu kan menghadirkan bisa merusak moral bangsa karena praktisme luar biasa. Itu. Baik, mulai dari kepala desa, ketua RT, RW, pemilik sendiri. Apakah kita biarkan ini? Di suatu saat moral bangsa akan rusak dengan sistem ini. Dan menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Karena ini masih wacana, saya ingin tanya ke Bang Rifki, tapi bukan dari kacamata Ketua Komisi 2 ya. Dari kacamata Ketua DPP Nasdem. Dengan adanya parliamentary threshold yang katanya juga mau dihapuskan. Bagaimana sikap dari Partai Nasdem Nasdem? malah meminta meningkatkan parliamentary threshold. Dan parliamentary threshold itu bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kenapa? Tadi saya sudah menyitir satu teori institusionalisasi partai politik. Ada buku terkenal banget, buku klasik, ditulis oleh Robert Dahl. Judulnya The History of Democracy. Institusionalisasi partai politik itu menunjukkan bahwa partai politik itu mapan. Orang boleh saja membentuk atau membuat partai politik, tetapi derajat institusionalisasi itulah yang menentukan apakah partai politik ini bercelas atau tidak. Salah satu alat ukurnya apa? Dia punya akar dan struktur yang kuat. Dia punya tawaran ideologi yang jelas. Dan karena itu pemilu menjadi alat ukur seluruh indikator institusionalisasi ini. Kalau dia bisa ikut dari pemilu ke pemilu suaranya bagus, bahkan cenderung meningkat, itu artinya partai politik itu berhasil memanage dirinya menjadi terinstitusionalisasi, Zilvia. Parliamentary threshold itu memaksa kita semua yang menjadi bagian dari partai politik di Republik Indonesia ini untuk menginstitusionalisasikan diri. Bukan hanya pada tingkat nasional, tapi juga seluruh level dimanapun. Mohon maaf, kalau kita bicara partai politik, ya tentu tidak semua partai politik memiliki kekuatan suara di semua dapil. Di DPR RI itu ada 80 dapil dulu tahun 2019 ya. Sekarang mungkin nambah ya, karena kemudian ada beberapa provinsi baru. Apakah Nasdem juga kuat di 80? Enggak. Enggak juga. Tetapi kemudian kita dipaksa untuk bisa memenuhi minimal 4%. Karena itu kita bekerja keras selama 5 tahun agar terinstitusionalisasi. Dan itu saya kira penting dalam konteks mendewasakan partai politik terlepas dari bagaimana nanti kerja di parlemen. Yang memang jauh lebih mudah kalau partai-partai politik ini kuat. Partai-partai politik ini mapan. Punya dasar ideologi dan struktur yang sangat kuat. Kalau bukan 4% berarti berapa Bang Rifki? Kita minta minimal 5%. Minimal 5%. Oke, ini akan menjadi debat kita berikutnya. Ya, terima kasih abang-abang, Mbak Bibip juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah kemenangan bagi demokrasi. Namun, aturan main yang baru juga perlu dibuat. Jangan sampai tarung bebas lewat segala cara yang justru merusak demokrasi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi di kontroversi selanjutnya. Selamat malam.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.